Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Izati dengan NIM P13374244180039. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas semester 6 dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Ibu Nifas dan Menyusui dengan dosen pembimbing Ibu Elisa Ulfiana, SSIT MF. Baik teman, di sini saya akan membahas mengenai adaptasi dan pemenuhan kebutuhan fisiologis pada ibu nifas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari nifas itu sendiri maupun masa nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari dalam rahim akibat dari proses persalinan maupun darah yang keluar setelah proses persalinan. Adapun masa nifas adalah dimulainya dari plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan telah kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas ini berlangsung kira-kira 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genital baru akan pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3. Pada topik pembahasan kali ini, kita akan membahas bagaimana sih kita itu nantinya sebagai bidan, kita dapat memfasilitasi ibu nifas untuk dapat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam tubuhnya atau perubahan fisiologis. Serta kita dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan ibu postpartum terhadap adanya perubahan tersebut. Lalu, apa sih tujuan dari pembahasan dalam video kali ini? Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pergeseran dari peristiwa normal atau fisiologis menjadi peristiwa penyakit ataupun patologis yang disebabkan oleh adanya ketidaktahuan ibu maupun keluarga mengenai perubahan fisiologis ibu nifas, adaptasi, serta pemenuhan kebutuhannya. Selain mengetahui pengertian dari nifas, kita juga perlu mengetahui perubahan-perubahan apa saja sih yang terjadi pada tubuh ibu nifas. Secara garis besar, perubahan-perubahan fisiologis itu meliputi yang pertama ada involusi uterus atau kembalinya rahim seperti keadaan sebelum kehamilan dan bagian lain pada saluran genitalia. Yang kedua, permulaan hingga terjadinya proses laktasi. Yang ketiga, adanya perubahan pada tanda-tanda vital yang meliputi suhu tubuh. Suhu tubuh di sini kisaran pada suhu tubuh normal, yaitu antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Di sini apabila terjadi kenaikan suhu tubuh itu dapat mengindikasikan terjadinya infeksi. Selanjutnya ada denyut nadi. Denyut nadi di sini pada kisaran normal yaitu 60 sampai 80 kali per menit. Frekuensi nadi yang cepat itu juga dapat mengindikasikan terjadinya sebuah infeksi. Selanjutnya ada frekuensi pernafasan. Nah, frekuensi pernafasan di sini itu kisaran normal antara 12 sampai 16 kali per menit di saat istirahat. Selanjutnya ada tekanan darah. Tekanan darah ibu nifas itu harus kembali ke batas normal dalam 24 jam setelah persalinan. Apabila tidak terjadi perubahan pada tekanan darah dalam waktu 24 jam ke tekanan darah normal, itu kita perlu mewaspadai adanya preeklamsi ataupun eklamsia. Oke teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan nutrisi dan eliminasi pada ibu nifas dan menyusui. Kebutuhan nutrisi. Nah, nutrisi atau kebutuhan nutrisi pada ibu nifas itu akan meningkat sebanyak 25%. Karena itu akan berguna untuk proses penyembuhan setelah melahirkan, melakukan aktivitas, metabolisme dalam tubuh, cadangan dalam tubuh, proses memproduksi ASI yang nantinya akan diperlukan untuk pertumbuhan serta perkembangan bayi. Nah, kebutuhan nutrisi pada ibu nifas ini akan meningkat 3 kali lipat daripada kebutuhan biasanya sebanyak 3.000 hingga 3.800 kalori. Ibu nifas dan menyusui itu memerlukan makanan yang beraneka ragam yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah-buahan.
Menu makanan yang seimbang ini harus dikonsumsi dalam porsi yang cukup dan teratur. Tidak terlalu asin, tidak terlalu manis ataupun berlemak, tidak mengandung alkohol, nikotin, serta bahan pengawet maupun pewarna. Di samping itu, makanan yang dikonsumsi ibu nifas juga harus mengandung sumber tenaga atau energi. Sumber energi itu terdiri atas karbohidrat dan lemak. Karbohidrat itu contohnya seperti jagung, tepung terigu, beras, serta umbi-umbian. Sedangkan lemak itu terdiri dari lemak hewani dan lemak nabati. Contoh dari lemak hewani itu ada mentega, keju, dan lemak hewan. Sedangkan lemak nabati itu terdiri dari minyak kelapa, minyak sayur, dan margarin. Zat pembangun ataupun protein. Protein ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel yang rusak ataupun mati. Sumber zat protein ada protein hewani dan protein nabati. Contoh dari protein hewani itu ada ikan, udang, kerang, kepiting, daging sapi, daging ayam, susu, dan telur. Sedangkan untuk protein nabati itu ada kacang hijau, kacang tanah, kacang merah. Selanjutnya ada sumber pengatur dan pelindung. Zat pengatur dan pelindung digunakan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit dan pengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, yaitu berupa air, mineral, dan vitamin. Air. Ibu menyusui setidaknya minum 3 hingga 4 liter air setiap hari. Dianjurkan ibu meminum air putih setiap selesai menyusui. Sumber zat pengatur dan pelindung bisa diperoleh dari semua jenis sayuran dan buah-buahan. Yang kedua ada mineral. Jenis-jenis mineral yang dibutuhkan oleh ibu nifas dan menyusui itu berupa kalsium, fosfor, zat besi, dan yodium. Sumber dari kalsium itu bisa berupa susu, keju, kacang-kacangan, dan sayuran yang berwarna hijau. Sedangkan sumber fosfor itu ada susu, keju, dan daging. Zat besi itu bisa berasal dari kuning telur, hati, daging, kerang, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran berwarna hijau. Sedangkan untuk yodium itu bisa bersumber dari minyak ikan, ikan laut, dan garam yang berguna. Oke, selanjutnya ada kebutuhan eliminasi. Mengenai kebutuhan eliminasi pada ibu nifas dan menyusui adalah sebagai berikut. Yang pertama ada miksi atau berkemih. Seorang ibu nifas dalam keadaan normal dapat buang air kecil spontan setiap 3 hingga 4 jam. Ibu diusahakan buang air kecil sendiri. Bila tidak dapat dilakukan, tindakan berupa kita harus merangsang dengan mengalirkan air keran di dekat klien dan mengompres air hangat di atas simfisis. Apabila tindakan tersebut tidak berhasil, selama selang waktu 6 jam, maka dilakukan katerisasi. Namun perlu diingat katerisasi ini perlu diperhatikan karena mengingat adanya risiko infeksi pada saluran kecil. Selanjutnya ada defekasi atau buang air besar. Agar buang air besar pada ibu nifas dan menyusui itu bisa berjalan dengan lancar, perlu dilakukannya pemenuhan nutrisi atau diet yang teratur, pemberian banyak cairan, makan makanan yang cukup, dan olahraga. Jika sampai hari ketiga pasca melahirkan ibu belum bisa buang air besar, maka perlu diberikan supositoria ataupun boleh minum air hangat. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan ambulasi, istirahat, dan exercise atau senam nifas. Mobilisasi dini pada ibu postpartum disebut juga dengan early ambulation. Early ambulation ini merupakan sebuah upaya sesegera mungkin untuk membimbing ibu nifas keluar dari tempat tidurnya dan membimbing untuk dapat jalan seperti biasanya. Early ambulation ini diperbolehkan untuk ibu nifas setelah 24 jam sampai 48 jam pasca persalinan. Nah, early ambulation ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, pasien merasa lebih baik, lebih hemat, dan lebih kuat. Yang kedua, faal usus dan kandung kemih lebih baik. Dan yang ketiga, sirkulasi serta peredaran darah menjadi lebih lancar.
Anjurkan ibu untuk istirahat yang cukup guna mencegah kelelahan yang berlebihan. Ibu dapat mulai melakukan kegiatan rumah tangga secara perlahan-lahan, dan ibu dapat mempergunakan waktu di siang hari untuk beristirahat. Kurang istirahat akan mempengaruhi ibu dalam beberapa hal, antara lain mengurangi jumlah produksi ASI, memperlambat proses involusi uterus, memperbanyak jumlah perdarahan, menyebabkan depresi, serta ketidakmampuan untuk merawat bayi dan dirinya sendiri. Mengenai kebutuhan exercise atau senam nifas, itu mempunyai banyak manfaat yang esensinya untuk memulihkan kesehatan ibu, meningkatkan kebugaran, sirkulasi darah, dan juga bisa mendukung ketenangan dan kenyamanan bagi ibu. Selain memiliki keuntungan, exercise ataupun senam nifas ini mempunyai kontraindikasi, yaitu pemisahan simfisis pubis, sosik atau tulang sulbi yang patah atau cedera, punggung yang cedera, skiatika, ketegangan pada ligamen kaki dan otot, serta trauma perineum yang parah atau nyeri luka abdomen. Nyeri luka abdomen ini berupa nyeri pada operasi sesar. Pembahasan berikutnya ada kebutuhan personal hygiene dan kebutuhan seksual. Personal hygiene di sini meliputi perawatan perineum dan perawatan payudara. Setelah buang air besar ataupun buang air kecil, perineum ini selalu dibersihkan secara rutin. Caranya adalah bersihkan dengan sabun yang lembut minimal sekali sehari. Membersihkan dimulai dari arah depan ke belakang sehingga tidak terjadi infeksi. Pembalut yang sudah kotor diusahakan diganti paling sedikit 4 kali dalam sehari. Ibu diberitahu tentang jumlah, warna, dan bau dari lavea sehingga apabila suatu saat terjadi kelainan dapat diketahui secara dini. Sarankan juga ibu untuk mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir sebelum serta sesudah membersihkan daerah kelaminnya. Apabila ibu mempunyai luka episiotomi atau laserasi, serahkan kepada ibu untuk menghindari menyentuh daerah luka tersebut. Sedangkan untuk perawatan payudara sendiri, menjaga payudara tetap bersih dan kering dengan menggunakan bra yang menyokong payudara. Apabila puting susu, lecet, oleskan kolostrum atau ASI yang keluar pada daerah sekitar puting susu setiap sekali selesai menyusui. Menyusui tetap dapat dilakukan apabila puting lecet, dimulai dari puting susu yang tidak lecet, agar ketika bayi dengan daya hisap paling kuat dimulai dari puting susu yang tidak lecet tersebut. Apabila puting susu lecet sudah pada tahap berat, dapat diistirahatkan selama 24 jam. ASI dikeluarkan dan diminumkan dengan menggunakan sendok. Untuk menghilangkan rasa nyeri pada ibu, dapat diberikan paracetamol 1 tablet 500 mg setiap 4 hingga 6 jam sehari. Yang kedua adalah kebutuhan seksual. Hubungan seksual dapat dilakukan apabila darah sudah berhenti dan luka episiotomi sudah sembuh atau kering. Koitus bisa dilakukan pada 3 hingga 4 minggu pasca persalinan. Secara fisik aman untuk asuhan ke bidang nafas dan menyusui, melakukan hubungan suami istri begitu darah merah berhenti, dan dapat melakukan simulasi dengan memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina apabila sudah tidak bertambah rasa nyeri, maka aman untuk melakukan hubungan suami istri. Baik teman-teman, sekiranya cukup yang bisa saya sampaikan mengenai materi pada asuhan kebidanan nafas dan menyusui. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah saya sampaikan, dan teman-teman dapat memaafkan apabila dalam pembawaan video ini terdapat salah-salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi